Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Inang harapkan adik-adik dalam keadaan sehat ya sayang. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik dipersiapkan dirinya. Sudah bersih? Sudah sarapan? Selanjutnya Alkitabnya sudah dipersiapkan belum? Ayo semua mempersiapkannya ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya ayo adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa yang baik. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih menyertai kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Yesus sertai kami selalu, ajari kami Tuhan supaya kami mengerti firman-Mu dan kami semakin bertumbuh dalam firman-Mu. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan diri kita. Kita buka Alkitabnya. Sudah? Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita sering mendengarkan kata dosa. Tadi juga firman Tuhan untuk kita ada yang mengatakan tentang dosa. Apa sih sebenarnya arti dosa? Arti dosa adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah dosa. Allah sudah memberikan 10 perintah atau yang kita kenal dengan namanya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu diberikan supaya manusia menjadi lebih baik, menjadi teratur, tidak jatuh ke dalam dosa. Walaupun sudah diberikan 10 hukum Taurat Tuhan, tapi masih banyak juga yang melakukan kesalahan. Ayo, di antara 10 hukum Taurat, mana yang pernah adik-adik langgar? Pasti ada kan? Artinya, kalau ditanya siapa yang tidak berdosa, jawabannya adalah tidak ada. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan demikian adik-adik, kita yang sudah berdosa, kita yang sudah melakukan kesalahan, kita yang sudah berbuat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apa yang seharusnya kita terima? Yang seharusnya kita terima adalah hukuman. Sama seperti adik-adik, kalau melakukan kesalahan lalu diketahui oleh gurunya atau orang tuanya, pasti akan mendapatkan peringatan atau hukuman. Apalagi kalau kita sudah melakukan kesalahan, sudah melawan kehendak Tuhan, sudah pasti adik-adik, kita harus mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ada Allah yang menunjukkan, ada Allah yang memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga karena kasih Allah yang begitu besar, Allah memberikan kepada kita dan kita mendapatkan pengampunan. Pengampunan yang diberikan ke Allah kepada kita adalah hal yang luar biasa, yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita mendapatkan ganjaran, tetapi Allah justru memberikan kasih-Nya dan kita dilepaskan dari yang namanya hukuman. Oleh karena itu adik-adik, yang harus kita lakukan adalah yang pertama menyadari dan mengakui. Menyadari bahwa tidak ada gunanya hidup di dalam dosa, tidak ada gunanya melakukan kesalahan. Dan mari kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Yang kedua, ingatlah hanya Allah yang memberikan pengampunan dan keselamatan itu. Oleh karena itu adik-adik, hanya Allah lah yang harus kita percaya. Hanya Allah lah yang harus kita sembah. Jangan lagi yang lain. Karena kalau kita mengikuti yang lain berarti kita kembali kepada kegelapan. Dan yang ketiga adalah mari adik-adik kita bertumbuh dan berbuah. Yang artinya orang yang sudah meninggalkan dosa, dia harus hidupnya lebih baik. Lebih baik di dalam perilaku, lebih baik di dalam perkataan, menjadi anak yang bertumbuh, menjadi anak yang tahu diri, menjadi anak yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik, besok adalah tanggal 17 Agustus 2020. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik, kita sebagai orang Kristen juga sudah merdeka. Merdeka kita karena sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua pasti senang kalau dikatakan merdeka. Oleh karena itu adik-adik, tunjukkanlah hidupmu, hidup yang merdeka, hidup yang bebas. Jangan lagi biarkan hidupmu hidup di dalam dosa. Karena itu akan membuat kita menjadi tertindas. Tapi kalau kita hidup merdeka, kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup di dalam terang yang daripada Tuhan, berarti adik-adik juga harus merdeka untuk melakukan perbuatan baik. Mari menjadi anak yang jujur, menjadi anak sopan, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, dan lakukanlah semuanya itu hanya untuk memuliakan
nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa, tetapi kami telah Engkau selamatkan. Engkau menebus dosa-dosa kami, Engkau mengampuni kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu agar menjadi anak yang hidup dalam terang, anak yang mau hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami berdoa untuk semua orang yang kami kasih dan sayangi, kiranya Yesus juga menyertai mereka. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.